Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, siapkan perlengkapan tulis dan buku pelajarannya. Yang kedua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada hari ini adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Kompetensi dasar menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ya, kita harus tahu dulu ya, Nak, bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Ya, ini materi di kelas 8 sudah kita pelajari ya, mengenai domain dan kodomain. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat. Artinya, relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Ingat, relasi itu apa? Hubungan ya. Jadi hubungan yang bisa kita pakai hanya hubungan kuadrat. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Apanya? Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Di mana fx sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. X sama dengan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain. A, B, C adalah bilangan real. Apa yang perlu kita garis bawahi di sini? Nilai A tidak boleh sama dengan 0. Konstanta A dan B pada persamaan tersebut disebut sebagai koefisien. Bentuk umum dari fungsi kuadrat biasanya juga bisa kita tulis dengan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Biasanya kita menggambar pada koordinat kartesius ya, untuk mencari titik-titik X ya, jika diketahui nilai Y-nya dari persamaan fungsi kuadrat. Oke, selain bentuk yang Bapak jelaskan tadi, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, terdapat pula bentuk umum lain dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini bisa kita lihat. Nah, ini dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Fx sama dengan a dikali buka kurung x tambah b per 2a tutup kurung dikuadratkan tambah d per negatif 4a. Di mana D adalah nilai diskriminan dengan rumus sebagai berikut. Ini rumus diskriminannya ya, kita mencari nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C. Oke, bisa dipahami ya, Nak? Nah, ini bentuk umum yang lain dalam bentuk kuadrat sempurna. Oke. Ya, sekarang kita akan coba membahas contoh soal. Oke.
Ya, ini contoh soal dari persamaan fungsi kuadrat. Fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 memiliki bentuk yang sesuai dengan bentuk f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Hitunglah nilai a tambah 2b tambah 3c. Ya, dari persamaan itu kan bisa kita lihat langsung. Nilai a-nya berapa, nilai b-nya berapa, nilai c-nya berapa. Setelah itu kita tinggal substitusikan. Oke, kita coba ya. Kita coba selesaikan. Oke. A-nya kan 3 ya. A itu kan tadi koefisien dari x kuadrat ya. Lihat kan 3, B itu negatif 2, C itu 5. Tinggal kita selesaikan. 3 ditambah 2 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali negatif 5. 3 kurang 4 tambah 15. Negatif 1 tambah 15. Ya, 14. Ya, jawabannya 14 ya. Ya, bisa dipahami kan sampai di sini? Contoh soal berikutnya, fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 memiliki bentuk yang sesuai dengan bentuk f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nyatakan bentuk tersebut dalam bentuk, ya, kita akan membuat dalam bentuk kuadrat sempurna. Fx sama dengan a dikali x tambah b per 2a tutup kurung dikuadratkan tambah d per negatif 4a. Berarti di sini yang perlu kita cari juga adalah nilai determinan. Oke, penyelesaian. Ya, ini nilai a-nya ya. A-nya 3, b-nya negatif 2, c-nya sama dengan 5. Ini setelah itu baru kita masukkan ke bentuk umum dari kuadrat sempurna. Ya, ini bentuk umum dari kuadrat sempurna. Fx sama dengan a dikali buka kurung x tambah b per 2a tutup kurung dikuadratkan tambah d per negatif 4a. Oke. Ya, kita coba cari nilai determinannya dulu ya. Determinan itu kan rumusnya, ingat rumus dari determinan apa? Oke. B kuadrat kurang 4a dikali 4 dikali A dikali C. Jadi negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 5. Oke. D sama dengan 4 kurang 60. D sama dengan negatif 56. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. A-nya kan 3 dikali X tambah negatif 2 per 2 dikali 3. Kita kuadratkan tambah negatif 56 per 4 dikali 3. Oke, negatif 4 ya nak. Negatif 4 dikali 3. Oke. Fx sama dengan 3 dikali X dikurang 1 per 3 dikuadratkan dikurang dengan 14 per 3. Ini tandanya positif ya nak, ada kesalahan penulisan tanda. Seharusnya 3 dikali X kurang 1 per 3 kuadrat ditambah 14 per 3. Karena negatif 56 dibagi negatif 12, kita sederhanakan menjadi positif 14 per 3. Ya. Inilah bentuk dari kuadrat sempurna ya. Fx sama dengan 3 dikali X kurang 1 per 3 kuadrat kurang ditambah 14 per 3 ya. Kesalahan tanda, Bapak salah penulisan tanda. Oke. Ya, diketahui fungsi-fungsi. Kita kembali membahas contoh soal. Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Ini yang mau kita cari ya. Pertama, bayangan untuk nilai X sama dengan 3. Ya, nilai dari F negatif 2. Nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Nilai X sehingga Fx sama dengan negatif 8. Penyelesaian. Ya, untuk yang pertama kan tinggal kita substitusikan nilai X-nya. Kita ganti nilai X-nya dengan 3.
F3 sama dengan 3 kuadrat tambah 4 dikali 3 kurang 5. Ya, 3 kuadrat itu 9 tambah 4 kali 3 12 dikurang 5. 9 tambah 12 kurang 5 itu jawabannya 16. Ya, bisa dipahami ya. Di sini kita hanya mengganti nilai X. Selanjutnya, ya sama juga dengan soal sebelumnya. Tadi positif, sekarang nilai X-nya kita ganti dengan negatif 2. Ya, negatif 2 kuadrat tambah 4 dikali negatif 2 dikurang 5. Positif 4 dikurang 8 dikurang 5. Negatif 9. Oke, bisa ya? Hanya sekedar mensubstitusi atau kita mengganti dengan nilai X dengan negatif 2 atau 3. Oke, selanjutnya kita mencari nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Oke, fx-nya kan hasilnya 7. 7 sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 4. Ya. Ya, di sini kita kedua ruas kita kurangi dengan negatif 7. Sehingga menjadi X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Setelah itu kita apakan, Nak? Ya, kita faktorkan, ya kan? Karena fungsi kuadrat bisa kita faktorkan. Ya. Yang hasil kalinya 12, yang apabila dijumlahkan hasil kalinya negatif 12 dan apabila ia dijumlahkan positif 4 ya. Faktornya X tambah 6 dikali X kurang 2. Baru kita selesaikan. X tambah 6 sama dengan 0. X tambah dengan negatif 6. X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Ya, ini yang menyebabkan nilai fungsinya memiliki hasil 7. Oke. D. Nilai X sehingga fx sama dengan negatif 8. Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Ya, masih sama dengan pembahasan yang C. Kita ganti fx-nya dengan negatif 8. Ya, setelah itu kedua ruas kita tambah dengan positif 8. Sehingga X kuadrat tambah 4X tambah 3. Ingat, ketika ia dilakukan operasi perkalian hasilnya 3. Dan apabila dia dijumlahkan hasilnya positif 4. Nah, makanya dapat faktornya X tambah 3 dikali X tambah 1. Oke, X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Guna melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh dengan cara menilai akar-akar persamaan kuadrat. Ya, ini dia bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus berikut, ya, maka kita dapat ya, Nak. X tambah B per 2A sama dengan positif negatif akar dari C per A tambah B per 2A yang dikuadratkan. Ya. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Ya, kita jabarkan lagi rumus ini. X 12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, B kuadrat kurang 4AC itu kan rumus dari determinan ya, Nak. Kalau bisa kita sederhanakan lagi bentuknya nanti, sehingga diperoleh akar-akar persamaan kuadrat sebagai berikut. Oke, X1 itu berarti negatif B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. X2 itu berarti yang negatifnya ya. X2 sama dengan negatif B kurang akar B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C per 2A. Atau kan yang di dalam akar itu sebenarnya rumus dari determinan kan. Sehingga sama juga kalau kita mau buat X2 sama dengan negatif B kurang akar dari determinan D per 2A. Oke, ini bisa dipahami lah ya. Rumus-rumus menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ya, kita coba bahas contoh soal. Oke, ini menggunakan rumus ABC ya. Jika X1 dan X2
akar-akar persamaan adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 6x tambah 7 sama dengan 0. Tentukan nilai x1 dan x2. Kita hanya mencari nilai x1 dan x2. Oke, menggunakan rumus ABC. Ya. Oke, ini nilainya terlebih dahulu kita dapatkan kan dari persamaan fungsi kuadrat. A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya positif 7. Bisa kita lihat dari soal. Oke, ini rumusnya ya nak. X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, ini kan tinggal kita masukkan. B-nya kan negatif 6. Ya, negatif dikali negatif 6 plus minus negatif 6 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali 7, 2 dikali 1. Oke. Ini kita selesaikan operasi aljabarnya. X plus minus akar 36 kurang 28 per 2. X 1 X2 sama dengan 6 plus minus akar 8 per 2. Atau X 1,2 sama dengan 6 plus minus 2 akar 2 per 2. Ini yang positif dulu ya untuk X1 nya dulu. Ini kan setelah kita sederhanakan menjadi 3 plus minus akar 2. Oke. Ini X1 nya berarti oke. Ini salah ya nak. X1 seharusnya positif. Ya, X1 itu 3 ditambah akar 2, X2 itu 3 dikurang akar 2. Oke, hanya sebatas salah penulisan dan salah tempat aja. Oke, ingat ya, X1 nya 3 ditambah akar 2, X2 nya 3 dikurang akar 2. Oke, ini dengan menggunakan diskriminan, kalian dapat menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat, yaitu jika diskriminannya besar dari 0, mempunyai 2 akar yang real dan berlainan. Jika diskriminannya sama dengan 0, mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar. Jika diskriminannya kecil dari 0, akar-akarnya khayal atau imajiner, tidak mempunyai akar real. Karakteristik akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien. Berikut karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka oke, ini dia. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Oke, perhatikan baik-baik. Catat di buku catatannya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 dikurang X2 plus minus akar determinan per A. Oke. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan, ya, buka kurung, X1 tambah X2 tutup kurung dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Oke. Selanjutnya X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan, buka kurung, X1 tambah X2 dikali dengan X1 kurang X2 tutup kurung. Nah, lihat baik-baik ya persamaannya. Oke, selanjutnya 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan X1 tambah X2 per X1 dikali X2 sama dengan negatif B per C. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dalam bentuk X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Oke, ini coba ya. Ada contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Ya, ini penyelesaiannya akar-akarnya 2 dan 5 sehingga X1-nya 2, X2-nya 5. Ini kan langsung bisa kita tulis. X kurang 2 dikali X kurang 5. X kuadrat kurang 5X kurang 2X tambah 10 sama dengan 0. X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, kita hanya mencari akar-akarnya ya dari 2 dan 5. Oke, terima kasih anak-anak Bapak.
Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ketika keluar rumah memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.